Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uriah Nur, NIM 1714202127. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah serta jelaskan pengertian bank syariah. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dan undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian tentang bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI atau Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang tidak mengandung gharar, riba, maisyir, zalim, dan segala bentuk sesuatu yang haram lainnya. Dan adapun untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Nah, peran Bank Indonesia atau Bank Sentral antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada sebagai penjaga stabilitas moneter, di mana tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah sebagai pengatur dan pengawas perbankan, di mana pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat yaitu sebagai peneliti dan pemantau. Yang kelima sebagai pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Adapun yang keenam membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Dan yang ketujuh sebagai pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan yang kedelapan untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri. Yang kesembilan yaitu memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Yang ke-10 yaitu memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan kewenangannya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 3 tentang imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian syariah yang ada di Indonesia, serta paparkan data kondisi bank syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah atau dilanda virus COVID-19 ini. Imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia.
Bank Indonesia atau BI menyebut kondisi perbankan nasional masih kuat meski digempur dampak penyebaran COVID-19 ini. Dan ada pun aktivitas keuangan di masa darurat pandemi virus corona COVID-19 bisa dilihat bahwa sampai pada 20 Maret kemarin tercatat jumlah pasien positif virus corona di Indonesia bertambah. Nah, di Indonesia sendiri di kota-kota besar, kegiatan pencegahan seperti memulai kerja atau belajar di rumah atau work from home sudah diberlakukan. Nah, adapun untuk dunia perbankan sendiri sudah banyak aplikasi bank yang siap diakses dari smartphone dan bisa ia lakukan dari rumah di masa work from home. Bank Syariah Mandiri misalnya, dengan aplikasi Mandiri Syariah Mobile, nasabah Bank Syariah Mandiri dapat mengakses layanan perbankan sambil bekerja di rumah dan menjaga anak-anaknya. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menjelaskan indikator tersebut tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang masih berada di kisaran 23% dan non-performing loan atau PN di kisaran 2,5% secara gross. Yang selanjutnya tentang pertanyaan terakhir yaitu tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menangani masalah COVID-19 ini, yaitu dengan menambah fasilitas pembiayaan, mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan sementara, serta penundaan pembayaran kewajiban. Nah, peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah itu sendiri dalam menanggapi permasalahan ini adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan perbankan. Mungkin cukup sekian jawaban ITS kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.